Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-10. Selamat mendengarkan. Tiba di seberang mereka turun ke bawah ke tepi anak air. Beberapa lamanya mereka melangkah dari batu ke batu. Di sebelah batu yang besar, di tempat yang terlindung, jauh dari lalu lintasan orang, duduklah mereka berdua. Di hadapan mengalir anak air yang deras, ringan berirama girang gemirang, berpendara-pendara. Di belakang berbuai-buai daun bambu sayu merdu, berbisikan cerita yang tiada habis-habisnya. Dan dari jauh sayup melayang ditanai angin, bunyi air mancur menyerahkan mutiara ke bawah. Sekaliannya indah dan permai seperti biasanya di tengah alam, dan indah dan permai seperti biasa pula bujuk dan cumbu asyik masuk muda remaja berdua dalam limpahan perasaan cinta pertama yang penuh harapan. Maria telah menceritakan kepada Tuti bahwa ia telah berjanji kepada Yusuf akan menjadi istrinya di kemudian hari. Beberapa lama setelah kejadian itu, Maria telah menceritakan kepada Tuti bahwa ia telah berjanji kepada Yusuf akan menjadi istrinya di kemudian hari. Kepada Tuti dan Rukamah nyata benar kelihatan perubahan pekerti Maria dalam waktu yang akhir ini. Percakapannya tentang Yusuf saja. Ingatannya sering tiada tentu, sebentar-sebentar ia sudah duduk melamun, tiada bergerak-gerak, sedang matanya memandang ke hadapannya. Dalam percakapan waktu berjalan-jalan atau di tengah makan, sering tertangkap Maria tiada mendengar bicara orang lain. Rukamah suka benar mengganggu saudara sepupunya itu, meskipun sering juga Tuti turut tertawa mempermain-mainkan adiknya itu. Tetapi biasanya tiadalah banyak katanya. Baginya Maria dalam keadaan mabuk asmara itu menjadi suatu soal yang sangat menarik hatinya dan hendak dipelajarinya. Payah ia memikirkan betapa mungkin seganjil itu pekerti adiknya. Sejak ia bercinta-cintaan dengan Yusuf, diusahakannya menyusun Maria dalam susunan pikirannya yang nyata tentang perhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan dalam perkawinan. Hatinya tidak senang sedikit jua pun kalau demikian mungkin mabuknya perempuan dibuat oleh laki-laki, sehingga tiada ada yang lain lagi yang teringat dan terpikir kepadanya, maka telah selayaknya benarlah perempuan menjadi hamba sahaya laki-laki. Perempuan hendak bergantung kepada laki-laki, itulah sebabnya maka ia menjadi takluk, menjadi bergantung kepada laki-laki. Itulah sebabnya maka laki-laki dapat berbuat sekehendak hatinya atas perempuan. Kalau perempuan hendak mendapat kebebasan dirinya kembali, kalau perempuan hendak berdiri sederajat dan sejajar dengan laki-laki, maka haruslah ia menguatkan dirinya dan menyatakan bahwa ia cakap berdiri sendiri, tiada usah akan bantuan. Perempuan baru yang insaf hanya hendak menghadapi laki-laki apabila ia dalam segala hal mendapat penghargaan yang sama. Tiada ia hendak menengadah melihat kepada laki-laki, dan dalam perkawinan bukan perlindungan yang dicarinya, tetapi penghargaan akan kecakapannya sebagai manusia yang bebas dan cakap. Pada suatu malam sesudah makan, gadis bertiga itu berkumpul di kamar tempat tidur mereka. Tuti duduk di meja membaca buku, di sisinya duduk Rukamah menjahit. Maria berguling di tepi tempat tidur, sedang membaca sebuah roman. Di luar sejak dari petang tadi tidak henti-hentinya turun hujan. Beberapa lamanya Maria duduk melamun di beranda menantikan kekasihnya yang tiada juga kunjung-kunjung datang. Tiadalah terkata-kata kecewa hatinya. Sesudah makan, tiadalah ia bertenaga lagi dan dilenyapkannyalah harapannya akan bersua dengan kekasihnya itu. Sebab itu diambilnya sebuah roman akan melengah-lengahkan hatinya.
Tetapi dari yang dibacanya itu tak banyak yang masuk ke dalam pikirannya. Sebentar-sebentar terhenti ia membaca, dan mengaburlah huruf-huruf di hadapan matanya, dan kelihatan kepadanya hanyalah Yusuf kekasihnya itu. Terang terbayang di matanya perjalanan mereka pergi ke Dago 3 hari yang lalu. Sekaliannya masih nampak kepadanya air mancur yang gemuruh terjun ke dalam jurang, jalan yang lindap dilingkungi daun bambu yang berdesir-desir. Masih terdengar kepadanya suara Yusuf menyatakan cintanya kepadanya, dan dicobanya mengingatkan perasaan nikmat ketika bibirnya merasakan panas bibir kekasihnya. Betapa badan remajanya gemetar melesu dan mengabur ingatan kepada dunia. Rukamah telah lama memperhatikan cara Maria membaca itu. Geli hatinya melihat ia tiada beralih-alih dari halaman yang dihadapnya. Beberapa kali telah dicuilnya Tuti memperhatikan Maria yang melamun menghadapi buku, tetapi Tuti sedang asyik membaca dan tiadalah ia hendak peduli. Ingin benar hati Rukamah hendak mengganggu saudara sepupunya itu, tetapi ia tiada tahu bagaimana jalannya. Rukamah dipanggil ibunya dari kamar. Di hadapan kamar mereka bertiga, bergegas-gegas ia berdiri dan pergi keluar mendapatkan bundanya. Perempuan tua itu hanya minta tolong carikan sebuah jarum penjahit. Ketika ia hendak masuk ke kamarnya kembali, kedengaran kepadanya di luar bunyi kereta berhenti, dan ia pun melihat dari pintu kaca ke jalan besar. Tampak kepadanya kereta itu berhenti di muka rumahnya. Beberapa lama antaranya turun seorang laki-laki, tetangga mereka di hadapan. Ketika itu tiba-tiba teringat kepadanya akan mengganggu Maria. Lekas diputarnya knop lampu listrik dan bergesa-gesa ia masuk ke dalam. Lalu berkata dengan suara yang sungguh-sungguh, Maria, itu dia datang." Maria yang tiada menyangka suatu apa jua pun menggelompar dari tempat tidur, dan dalam sekejap ia sudah keluar kamar menuju ke depan. Sementara itu Rukamah masuk ke dalam kamar pergi ke tempat penjahitannya. Tetapi belum sampai lagi ia di tempat duduknya, meletus dari mulutnya bahak yang tiada dapat ditahannya lagi, dan ia membungkuk-bungkuk memicit perutnya. Lemah seluruh badannya. Oleh geli hatinya melihat Maria tertipu itu. Tuti mengangkat mukanya dari bukunya, heran melihat laku Rukamah. Beberapa kali ia bertanya apa yang ditertawakannya, tetapi gadis yang tertawa terpingkal-pingkal itu belum dapat juga menjawab. Tetapi segera mengerti juga Tuti bahwa yang ditertawakan oleh Rukamah yang suka mengganggu itu tak lain ialah Maria. Dan ia pun turut pula tertawa, geli mengingatkan bagaimana cepatnya Maria melompat dari tempat tidur, pergi bergesa-gesa keluar. Tak berapa lama antaranya kembalilah Maria ke dalam kamar, mukanya pucat merengut dengan suara yang gemetar oleh amarah yang ditahan-tahan. Berkatalah ia kepada Rukamah, "Engkau jahat benar, Rukamah, menipu saya serupa itu." Lebih banyak tak dapat dikatakannya dibandingkannya badannya di tempat tidur seraya menangis terseduh-seduh. Melihat akibat kejenakaannya yang tiada sekali-kali disangka-sangka akan sehebat itu, hilanglah nafsu Rukamah akan tertawa. Sedih dan iba hatinya melihat saudara sepupunya itu, dan menyesalah ia akan perbuatannya. Lalu didekatinya Maria dan dibelai-belainya rambutnya seraya berkata, "Jangan marah, Maria. Tidak sekali-kali maksud saya menyakitkan hatimu. Saya telanjur dan kurang pikir tadi. Diamlah. Tidak lagi saya akan mengganggu serupa itu." "Engkau selalu mengganggu saya," sahut Maria. "Engkau tidak tahu bagaimana perasaan saya," ujar Maria terseduh-seduh. Tidak, saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya menyesal benar akan perbuatan saya tadi. Maafkanlah saya, Maria," kata Rukamah tak dapat memilih perkataan untuk menyatakan sedih dan sesal hatinya atas perbuatannya itu. Sementara itu tangannya terus juga membelai-belai rambut Maria.
Tuti mengamat-amati kelakuan orang berdua itu. Ada kasihan hatinya melihat adiknya itu, tetapi lebih dari itu lagi terasa kepadanya betapa lemah hati Maria, betapa mudahnya ia menangis oleh sesuatu yang tiada berarti suatu apa jua pun. Sejak Maria berkasih-kasihan dengan Yusuf, sesungguhnya payah ia hendak mengerti pekertinya. Pada pikirannya Maria terlampau menurutkan hatinya. Hal itu telah lama hendak ditunjukkannya kepada adiknya itu. Waktu itu selaku tidak dapatlah lagi ia menahan hatinya akan memberi nasihat kepadanya. Ketika mulai redalah nampak kepadanya Maria terseduh-seduh dibelai oleh Rukamah, berdirilah ia pergi mendekati tempat tidur, duduk di sisi Rukamah, ditariknya Maria perlahan-lahan supaya melihat kepadanya. Lalu berkatalah ia, "Maria, mengapa engkau sebodoh itu?" Rukamah hanya berolok-olok, "Masakan oleh yang serupa itu saja sudah menangis? Engkau bukan anak-anak lagi." "Ya, engkau tiada tahu bagaimana perasaan saya, bagaimana iba hati saya," jawab Maria agak mengkal bunyinya, seraya menelan seduhnya dan menghapus air matanya. "Masakan saya tidak tahu perasaanmu? Sebab saya tahu perasaanmu lah saya hendak memberi nasihat kepadamu." Sebentar berhenti Tuti melihat kepada adiknya itu, lalu katanya pula, "Engkau Maria terlampau menurutkan perasaanmu. Hal itu boleh berbahaya bagimu. Cintamu seperti sekarang yang tiada engkau hambat itu akan mengaramkan engkau sendiri." Tuti berhenti pula sebentar mengamat-amati Maria, hendak melihat bagaimana perkataannya diterima adiknya. Maria tiada juga berkata-kata, tetapi matanya yang masih agak kemerah-merahan karena menangis itu mulai agak liar rupanya, seolah-olah perasaan iba yang memenuhi hatinya melenyap didesak oleh perasaan amarah mendengar nasihat yang tiada pada waktu yang baik datangnya itu. Perubahan muka Maria itu tiada luput pada mata Tuti, tetapi yakin akan kebenaran dan ketulusan hatinya memberi nasihat yang baik kepada adiknya itu. Berkatalah ia, "Oleh cinta yang berlebih-lebihan, yang tiada tahu batasnya lagi, seperti engkau inilah, maka perempuan menjadi permainan laki-laki. Laki-laki melihat bahwa perempuan yang sangat bergantung kepadanya, kesempatan itu dipakainya untuk keuntungannya. Perempuan diperhambanya." Maria tiada dapat menahan hatinya lagi. Ia hendak mempertahankan dirinya. Ia tiada boleh memperkenankan cintanya kepada Yusuf dicela serupa itu. Dengan suara yang terang menyatakan tiada senang hatinya mendengar nasihat saudaranya itu, katanya, "Saya cinta kepadanya dengan seluruh hati saya. Maumu saya berbohong dan pura-pura tiada cinta kepadanya?" Tuti berbuat seolah-olah ia tidak tahu bahwa saudaranya amarah mendengar nasihatnya. Dengan sabar dan tenang sebentar-sebentar menekan perkataannya seolah-olah hendak menerangkan pikirannya senyata-nyatanya mungkin. Berkatalah ia, "Bukan maksud saya supaya engkau berbohong dan pura-pura tiada cinta kepadanya. Tidak sekali-kali, Maria. Saya hendak menunjukkan kepadamu bahwa cintamu yang tiada ditahan-tahan seperti sekarang ini berarti merendahkan dirimu kepadanya. Terlampau engkau menyatakan bahwa hidupmu amat bergantung kepadanya, bahwa engkau tidak dapat hidup lagi kalau tiada dengan dia. Sifat perempuan yang demikian itulah yang menyebabkan maka kedudukan perempuan sangat nista dalam perkawinan." "Engkau hendak mengatur-ngatur orang pula. Saya cinta kepadanya," sahut Maria kepada Tuti kakaknya. "Biarlah saya mati daripada saya bercerai dari dia. Apa sekalipun hendak saya kerjakan baginya. Saya tidak takut saya dijadikan sahaya. Saya tahu ia cinta. Saya tahu ia cinta juga kepada saya. Saya percaya kepadanya dan saya tiada sekali-kali merasa hina menyatakan cinta saya itu," jawab Maria dengan tegas, mematahkan segala perkataan kakaknya yang menyakitkan hatinya yang masih luka itu.
Engkau rupanya tiada dapat diajak berbicara lagi, kata Tuti amarah pula mendengar jawab adiknya yang tidak mengindahkan nasihatnya. Sejak engkau cinta kepada Yusuf, rupanya otakmu sudah hilang sama sekali. Engkau tidak dapat menimbang buruk baik lagi. Sudahlah, apa gunanya memberi nasihat orang serupa ini? Dengan sebal berdirilah Tuti menuju tempat duduknya di tepi meja. Maria bertambah mendidih hatinya. Biarlah saya katamu tidak berotak lagi. Saya cinta kepadanya. Ia cinta pada saya. Saya percaya kepadanya dan saya hendak menyerahkan seluruh nasib saya di tangannya. Biarlah bagaimana dibuatnya. Demikian kata hati saya. Saya tidak meminta dan tidak perlu nasihatmu, kata Maria kepada Tuti. Sejurus ia berhenti melihat kepada Tuti yang berdiri meninggalkan di tempat tidur itu. Tetapi segera disambungnya pula seolah-olah belum puas hatinya menjawab kakaknya yang mencela cintanya kepada kekasihnya itu. Cinta engkau barangkali cinta perdagangan. Baik dan buruk ditimbang sampai semiligram. Tidak hendak rugi barang sedikit. Patutlah pertunanganmu dengan Hambali dahulu putus. Muka Tuti merah sampai ke telinganya mendengar kata Maria yang pedas itu. Belum lagi ia duduk. Berbaliklah ia mendekat ke tempat tidur seraya ujarnya dengan suara yang gemetar oleh amarah yang tiada terkata-kata. Tutup mulutmu yang lancang itu, Maria. Nanti saya remas. Dan sesungguhnya hendak dilakukannya ancamannya itu jika ketika itu tidak lekas Rukamah menahannya, menyabarkannya dengan ucapan, Tuti, mengapa engkau? Ingat akan dirimu. Perlahan-lahan ditolak Rukamah. Tuti kembali ke tempat duduknya, tetapi dari mulutnya masih keluar ucapan yang marah dan kesal. Orang hendak memberi nasihat yang baik kepadanya, tidak membalas guna. Mau mula, kata Tuti kepada Maria. Engkau tidak usah mempedulikan urusan saya. Saya tidak minta nasihatmu, jawab Maria galak melawan. Rupa-rupanya hendak menyala pula amarah Tuti jika Rukamah tidak berulang-ulang menyabarkannya. Sudahlah Tuti, sadarkan hatimu. Nanti didengar ibu engkau berdua berselisih. Tidak malukah engkau? Sudah itu, sunyilah dalam kamar itu, tetap Tuti memaksa dirinya membaca bukunya, tetapi gelisah duduknya terang menyatakan bahwa hatinya belum reda. Rukamah meneruskan jahitannya, tiada putus-putusnya menyesal akan olok-oloknya yang sehebat itu akibatnya. Dan di tempat tidur diam telentang Maria dengan hati yang iba bercampur sebal dan amarah. Sejak dari sudah makan pukul 8 tadi Tuti mengetik dalam kamarnya. Sedikit lagi ia harus mengerjakan persiapan laporan kongres perikatan perkumpulan perempuan di Salak yang terserah kepadanya. Di atas meja tulis yang penuh berserakan kertas telah tinggi tertumpuk kertas bertik yang akan dicetak. Sekarang ia hanya membuat kata pendahuluan saja lagi, sehalaman atau 2 halaman. Sebentar-sebentar di tengah mengetik itu ia berhenti. Payah rupanya ia mencari perkataan untuk menyusun kata pendahuluan itu. Telah 3-4 kali kertas yang sudah ditiknya beberapa baris disobekkannya dan dibuangkannya ke dalam keranjang sampah. Tetapi hatinya dikeraskannya, malam ini sekaliannya itu harus selesai. Besok hari Minggu ia tidak hendak bekerja lagi dan hari Senin tidak kopi laporan kongres itu akan dibawanya ke percetakan. Tetapi bertambah dikeraskannya hatinya, bertambah ragu pikirannya, dan bertambah tidak senang hatinya akan kalimat-kalimat yang ditiknya itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.